Halo, selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang ada di Museum Sasmitaloka. Dan untuk tahu tentang Museum Sasmitaloka, ayo ikut saya. Museum ini merupakan rumah yang dulu ditempati oleh Jenderal Sudirman dan sekarang ada barang-barang peninggalan dari Jenderal Sudirman. Dan untuk lebih utuhnya lagi, sebetulnya ini pertama kali saya datang ke sini. Maaf ya, kita lihat bagaimana di dalamnya. Oke. Rumah ini nampak masih terawat dengan baik. Dan gedung ini dibangun tahun 1890 sebagai kediaman dari Jenderal Sudirman dari tahun 1945 sampai 1948. Nah, di sini ada tertulis ya pesan moral dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kalimatnya, janganlah kamu berbuat seperti sapu yang meninggalkan ikatannya. Sebatang lidi tidak akan berarti apa-apa, tetapi dalam ikatan sapu akan dapat menyapu segala-galanya. Kemudian hendaknya perjuangan kita harus didasarkan atas kesucian. Dengan demikian, perjuangan kita selalu merupakan perjuangan antara jahat melawan suci, dan kami percaya bahwa perjuangan suci itu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ini luar biasa sekali pesan moralnya, yang artinya kekuatan yang harus kita miliki itu bisa mengatasi segalanya, dan kita tuh harus memiliki sebuah niatan yang sangat bagus ketika kita melakukan aktivitas apapun. Ayo kita masuk. Di sini ada seperangkat kursi. Di sini ada seperangkat kursi terbuat dari kayu dan juga ini dari rotan yang disimpan di ruang tamu Jenderal Sudirman. Nah, ini ruangannya sangat luas. Kemudian ini daun pintunya, daun jendela ya maksud saya, sangat besar dan juga tinggi. Dan ini adalah ada patung dari Bapak Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Nah, mungkin kalian tahu ya kalau Jenderal Sudirman itu memiliki kesehatan yang ringkih, namun beliau dengan keringkihan kesehatannya tersebut masih tetap berada di garda depan untuk memimpin pasukannya meskipun harus ditandu ini ya. Ini sangat luar biasa sekali. Pada orang yang sakit asma itu nggak boleh kena dingin sebetulnya. Ini ada riwayat hidupnya. Nah, riwayat hidup singkat Panglima Besar Jenderal Sudirman, nama R. Sudirman, pangkatnya Jenderal Besar, jabatannya Panglima Besar APRI, tanggal lahirnya Senin, tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kerasedenan, Banyumas. Dan kemudian beliau itu pendidikan umumnya mulai dari HIS Holland Industry School di Purwokerto, kemudian pindah ke Taman Siswa, masuk ke Mulo, dan juga HIK Holland Industry Quick School. Jadi beliau juga pernah masuk ke dalam sekolah guru ya, guru Muhammadiyah di Solo. Kemudian pernah menjadi guru juga nih, beliau menjadi guru HIS Holland Industry School Muhammadiyah di Cilacap dan kepala sektor LBD Lance Base Sering Dance atau Barisan Pengamanan Bahaya Udara di Cilacap. Kemudian ikut ke dalam PETA ya, pendidikan militernya, Peta Pembela Tanah Air angkatan kedua tahun 1944 di Tensaitai Bogor, dan kemudian menjadi Panglima ABRI ya, menjadi Panglima ABRI. Dan sekarang kita akan memasuki ruangan yang lain. Di sini ada ruangan santai. Nah, ini ruangan santainya seperti ini ya, luas. Jadi ini benar-benar rumah dari Jenderal Sudirman pada masa beliau itu masih hidup, dan ketika beliau memimpin
perang gerilya ketika Yogyakarta itu diserang oleh Belanda dalam agresi militer Belanda duanya. Beliau memutuskan untuk keluar dari kota Yogyakarta, kemudian memimpin perang gerilya ya dari sini. Itu kan di rumah ini. Ini ada ruang kerja dari Jenderal Sudirman. Coba kita lihat, ayo kita masuk. Wow, ruangannya bagus. Ini lantainya terbuat dari marmer, luar biasa. Ini perlengkapan kerjanya, meja kursinya ya ala-ala zaman dulu juga. Ada di sini keris duplikat yang selalu dibawa oleh oleh Panglima Jenderal Sudirman ketika memimpin perang gerilya melawan Belanda, dan juga cundrik. Nah ini cundrik. Kemudian ada alat komunikasi telepon, seperti ini teleponnya. Nah ini ya, ini telepon yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk melakukan komunikasi dengan yang lainnya. Ini ditempelkan tentang pesan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Nah, ini Jenderal Sudirman lukisannya. Nah ini nih, pribadi dan kepemimpinan Jenderal Sudirman terwujud dalam bentuk takwa dan loyal, jujur dan membimbing, sederhana dan tidak menonjolkan diri, pendiam dan berbicaranya memikat pendengar, pendiriannya kuat dan disiplin terhadap keputusan musyawarah, tabah dan sabar menghadapi situasi, menomorsatukan kepentingan. Filosofi atau pribadi kepemimpinan dari Jenderal Sudirman ini sebetulnya masih up to date ya saat ini juga. Jadi kita bisa mencontoh beliau, bagaimana beliau itu berperilaku sebagai manusia, sebagai pribadi dan juga sebagai seorang pemimpin. Ayo kita memasuki ruangan yang lain. Nah di sini ada almari, ya, lemari untuk menyimpan arsip-arsip. Wow, ini daerah yang lain. Lihat untuk tegelnya unik ya, termasuk juga yang ini. Nah, ini perangkat meja kursi yang digunakan tamu-tamu untuk menginap di rumah kediaman Jenderal Sudirman. Ini asli, masih asli ya. Lihat. Oh, sangat gede, sangat gede untuk daun jendelanya. Nah, ini tempat tidur yang digunakan oleh tamu yang menginap di kediaman Jenderal Sudirman seperti ini. Keranjang yang ada kelambunya, ya ala-ala zaman dulu lah seperti itu. Ya, sangat enak sekali rumahnya. Kemudian ini ada perangkat piring-piring, pinggan, gelas, kemudian yang lainnya. Ini milik dan koleksi dari beliau. Nah, digunakan di rumah kediamannya. Ini zaman dulu nih. Lihat motif-motifnya ya. Gelasnya juga yang zaman dulu seperti itu. Wah, luar biasa sekali koleksinya. Oke. Dan di sini ada ruang tidur Jenderal Sudirman. Nah, disinilah beliau tidur ya. Ada tempat ruang tidurnya. Beliau tidur di sini. Sangat besar. Ini ada cupstocknya. Ini bentuknya seperti ini kalau cupstock zaman dulu. Kemudian ada koleksi dari mesin jahit, mereknya Singer ini, digunakan oleh Ibu Sudirman untuk menjahit. Jadi Ibu Sudirman punya keterampilan untuk menjahit. Nah, ini patung lilinnya ya. Nah, dan beliau itu sangat agamis ya. Beliau itu punya tempat khusus untuk mengaji dan sholat. Jadi dekat dengan tempat tidurnya. Nah ini, Allahumma sholli ala Rasulillah. Beliau, Masya Allah. Ini lemarinya, lemari zaman dulunya seperti begini. Kemudian sini ada kamar tidur dari putra putri beliau. Nah ini adalah Ibu Sudirman beserta ketujuh putra putri almarhum. Ini istrinya Ibu Jenderal Sudirman. Ini adalah tempat tidur putra putrinya.
Jadi di dalam satu kamar itu ada 2 tempat tidur, kemudian ada juga meja dan kursi dengan daun jendela yang sangat tinggi, luas dan besar. Di sini juga ada foto-foto dari keluarga beliau ya. Ketika ini nih putra bungsunya masih kecil dan ini sudah dewasa. Foto saat ini. Ini pintu sangat luar biasa gede. Nah, itu. Kemudian di sini pun ada kursi-kursi juga. Kursi-kursinya ya ala-ala zaman dulu lah, terbuat dari kayu kombinasi dengan rotan. Ini untuk berkumpul dengan keluarga. Kemudian juga ini sama, ada juga ini tempat duduknya juga, dan di sebelah kanannya ini ada radio. Nah, ini nih radio zaman dulu ya. Dan ini adalah radio merek Philips yang pernah digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan keluarganya di rumah kediaman Jalan Bintaran Wetan nomor 3 Yogyakarta. Ini di sini ada koleksi senjata. Mulai dari pedang samurai ketika beliau itu menjabat sebagai Daidancho. Peta di Kroya tahun 1944 sampai 45. Nah, ini tanda-tandanya, tanda-tanda atribut ketentaraannya. Kemudian ini adalah senapannya. Nah, ini ya. Ini senapannya yang digunakan oleh Jenderal Sudirman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari kunjungan saya di Museum Sasmitaloka atau Museum Jenderal Sudirman. Oke.